Ternyata hasil dari servis karburator pada video sebelumnya itu tidak berhasil, jadi penyakitnya kambuh lagi. Kambuhnya adalah ketika gas dilepas itu mesinnya mati, jadi idalnya itu tidak bisa normal. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ceritakan dulu asal mulanya ya, kenapa seperti ini. Jadi awalnya itu mobil ini normal-normal saja, tidak ada gangguan. Kemudian saya merasa mobil ini boros, lebih boros dari Suzuki Katana sebelumnya yang saya oprek, yang sudah saya ganti karburatornya. Jadi untuk Suzuki Katana sebelumnya yang sudah saya ganti karburator KW itu lebih irit dari yang mobil yang kedua ini. Ini adalah mobil kedua yang saya oprek. Nah, untuk mobil kedua ini masih menggunakan karburator aslinya, dan saya merasa ini lebih boros dibanding dengan yang Katana yang itu yang sudah saya ganti dengan karburator KW. Nah, oleh karena itu saya servis, saya bersih-bersih karburatornya. Nah, ternyata waktu kondisi diem ini saya starter normal, kemudian saya pakai keliling komplek. Nah, ternyata ada masalah baru, yaitu saat idle dia mati, saat saya lepas gasnya dia mati. Nah, kemudian saya bongkar lagi, kemudian saya buat videonya sebelumnya yang servis tips, servis karburator. Nah, setelah saya bersih-bersih, saya pasang lagi, kan normal lagi itu. Kemudian saya pakai keliling kompak, juga masih normal, masih enak, lebih enak dari yang sebelumnya, lebih enteng angkatannya. Nah, tetapi begitu saya pakai agak jauh, berapa kilo ya, kurang lebih mungkin 3 atau 4 kilo gitu. Nah, penyakitnya itu kambuh lagi, jadi gas dilepas itu mati. Kemudian untuk menjalankan mobil ini harus saya gas tinggi terus. Nah, kemudian setelah saya gunakan gas tinggi, yang penting mobil jalan, itu kadang normal, kadang stabil idle-nya. Kemudian dipakai agak jauh lagi dia kambuh lagi, jadi kambuh enggak itu ya. Ya, jadi awalnya itu mobil normal, kemudian setelah saya bongkar-bongkar malah muncul penyakit itu ya. Saya kan harapannya untuk memperbaiki karburator supaya lebih hemat lagi, tapi kenyataannya masih ada penyakit yang malah, akibatnya malah justru ada penyakitnya, yaitu idle-nya malah rusak gitu ya. Tidak normal. Nah, ini kemarin saya sudah berhasil bawa ke rumah lagi, meskipun di jalan itu sempat mati-mati karena idle-nya, karena ketika saya lepas gas itu mati atau idle-nya itu enggak berfungsi dengan baik. Tapi ini masih bisa saya bawa ke rumah, jadi tidak sempat mogok di jalan ya. Tapi ya repot, harus main RPM tinggi terus ya, harus gas terus ya, kalau dilepas gasnya mati. Nah, kemarin sudah bisa sampai rumah ini, dan ini adalah paginya, ini adalah keesokan paginya. Nah, saya akan cek apakah masih ada penyakitnya. Penyakitnya yaitu ketika kita lepas gas dia mati. Saya akan cek. Ini nggak tahu ini setelannya atau mati kan. Ini setelan karbunya yang kurang gede atau ada masalah dengan idle-nya. Saya akan cek dua-duanya nanti. Tuh, harus kita injak pedal gas baru dia mau hidup. Saya lepas pedal gas. Ini mending, ini masih agak-agak normal. Kemarin tuh lepas gas mati. Saya akan coba cek lagi solenoid, kemudian saluran-saluran yang idle saya akan cek lagi. Ini masih bunyi ya, solenoid masih bunyi. Ini saya akan bongkar, saya akan cek lagi solenoidnya apakah gerakannya itu benar atau tidak.
pas pakai kunci 12. Ada ringnya. Saya akan coba cek apakah ini bekerja dengan normal. Normalnya itu harusnya dia ketarik ke atas bagian as tengahnya sehingga lubangnya itu tembus. Ini harusnya kalau di on kan terus ke atas ini. Pas saya potong aja ya sekalian ya. Saya tidak suka dengan solenoid ini, takut ada masalah lagi di jalan repot. Sepertinya saya potong, bawa ke tukang las di Grenda supaya nggak ada masalah dengan ini. Nah, kalau ini misalkan nggak bermasalah, berarti saluran-saluran yang idealnya mungkin masih ada yang tersumbat ya. Saya akan bongkar lagi karburator dan saya akan bersihkan ulang sebersih-bersihnya. Yang pertama kita lepas yang bisa kita lepas selagi masih terpasang. Itu baru setelan angin kita lepas, kemudian pelampung juga bisa kita lepas. Untuk spoiler juga kita bisa lepas ya, spoiler yang idle. Ini ruang pelampungnya. Nah, ini ada bensinnya, jadi kita bisa simpulkan bahwa suplai bensin normal. Seperti ini tingginya, tinggi bensinnya. Dan kita lepas filter udara. Ini kita lepas spoiler kecepatan tinggi juga, kita kendorkan dulu. Kita lepas filter dengan kunci 12. Ada dua mur 12-an dan juga ada ringnya. Dan kita lepas kabel gas dan kabel cuknya. Dengan kunci 10. Ya, jangan lupa kita lepas positif aki supaya nanti waktu melepas mur karburator yang bawah itu tidak terjadi korsleting karena kunci kita, karena itu adalah dekat dengan dinamo starter, kan arusnya gede. Ya, kita kendorkan dulu, kita kuras bensin yang ada di penampungan.
kita wadai supaya tidak berceceran kemana-mana. Terus kita lepas dengan kunci 12 mur pengikat karburator atas dan bawah. Nah, yang bawah ini ya, ini kalau kita tidak cabut positif aki nanti akan muncul percikan listrik karena korslet akibat kunci kita. Ini udah kita lepas. Ternyata karetnya ikut di karburator karena sealernya lebih kuat lemnya. Ternyata saya pakai sealer ini, Renzo Seal tuh kuat banget ternyata. Yang lem yang sebelumnya tuh kalah. Saya sudah potong ini solenoidnya ke tukang las pakai gerinda. Nah, dengan demikian saya tidak ada masalah lagi dengan solenoid karena sudah dipotong. Ini fungsinya untuk mempermudah mematikan mesin kalau nggak salah ya. Jadi kalau mesin mati, kalau kunci kontak kita matikan, mesin cepat mati karena tidak ada suplai bahan bakar. Suplai bahan bakar dihentikan oleh solenoid, tapi kan tanpa solenoid pun kan juga nggak apa-apa, masih bisa mati mesinnya. Seperti ini. Nggak masalah, nggak nyala pun juga nggak masalah. Oke, solenoid sudah tidak ada masalah. Sekarang fokus ke karburator. Yang bermasalah itu adalah yang idle, yang high speed. Ini adalah spoiler yang kecepatan tinggi, tidak masalah. Spoiler yang idle saya akan coba pakai serabut kabel. Tidak masalah, ini tidak mampet. Tuh, masih bisa mentok sampai ujung. Spoiler kayaknya nggak masalah. Sekarang saya coba yang ini. Ini ke spoiler high speed ya. High speed nggak masalah, high speed yang idle sekarang. Ini bisa tembus, semoga kelihatan ya.
ini bisa tembus, kemudian yang sini gak bisa tembus, nggak masalah. Yang ini juga bisa tembus. Jadi sini nggak masalah, sini nggak masalah, sini nggak masalah. Solenoid sudah dipotong. Nah, yang susah itu ngecek yang sini, dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu kan susah ya, karena dia tidak lurus dengan ini. Tembusan sini sampai sini. Itu susah ngeceknya. Kalau pakai kawat tidak bisa. Solenoid sudah saya potong, saluran-saluran sudah bersih. Ini juga sudah bersih. Ini belum tentu, nanti saya semprot lagi yang dari sini ke sini, dari yang sini ke setelan angin. Ini untuk pernafasan juga nggak masalah, kemarin saya sudah semprot. Untuk yang ini untuk yang vakum advancer. Ini mampet kayaknya, kemarin kelupaan nih kayaknya. Oke, saya akan semprot-semprot lagi lah dengan ini. Semoga berhasil. Ini akan saya bersihkan ulang, paling bersih, sebersih-bersihnya. Ini adalah spoiler yang kecepatan tinggi. Ini normal menurut saya, tidak ada kebocoran. Dan spoiler idle-nya ini juga normal, tembus semua. Baut setelan angin kalau nggak salah. Ini saya akan lepas lagi spoiler penampungan bensin. Dan saya pastikan semuanya itu tidak ada yang tersumbat, karena ini adalah pembongkaran yang ketiga. Pembongkaran yang ketiga berarti 3 hari ya, karena satu kali bongkar itu 1 hari waktunya. Ini spoiler yang penampungan bensin, tidak masalah, tembus. Lanjut ke saluran-saluran karburator, baik idle maupun high speed. Yang idle dulu akan saya semprotkan sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, supaya tembus sampai di settingan angin. Itu terlihat semprotannya. Ini begitu kelihatan semprotan yang tembus di setelan anginnya. Itu kita tutup ya, yang di solenoid kita tutup pakai jempol, kemudian kita semprot supaya cairan tembus. Nah, itu sudah tembus sampai di setelan angin. Nah, ini dengan demikian saya sudah bisa memastikan bahwa saluran idle-nya normal, tidak tersumbat. Kita coba lagi. Nah, ini ada semprotan di setelan angin, jadi tembus sampai situ. Ini sampai karburator cleanernya habis, dan saya sudah beli lagi, jadi saya menghabiskan 2 botol ya, 2 botol karburator cleaner ya, karena yang pertama gagal, kedua gagal, nah ini yang ketiga. Saya yakinkan lagi di wadah spoiler,
yakinkan tembus sampai di bawah penampungan, di spuyer penampungan bensin di bawah. Kemudian ini untuk pernafasan. Dan ini untuk vakum advancer. Nah, ternyata ini mampet, ini belum saya bersihkan di pembongkaran sebelumnya. Ini mampet, ini kelewatan kemarin. Maka ini harus saya bereskan sampai ini plong yang untuk selang vakum advancer distributor atau delco-nya. Maka nyambungnya ke vakum delco ya. Dan ini masih mampet, kita lihat semprotannya tidak tembus sampai di venturinya. Ini sampai habis kontak karburator cleanernya. Ini saya sudah beli yang baru, karburator cleaner baru yang lebih gede liternya. Saya beli karburator cleanernya ini 40.000, kalau yang kecil itu 20-an ribu, 25-an. Ini kita bisa lihat bahwa untuk saluran vakum advancer belum tembus. Saya harus pakai cara lain, yaitu nanti dengan menggunakan jarum. Nah, sebelum membereskan yang saluran vakum advancer, saya akan bereskan dulu yang saluran pengisian bensin di karburator. Ini saya akan semprot ulang, saya pastikan bahwa itu tidak tersumbat. Nah, itu kita lihat semprotannya tembus sampai di saluran masuknya. Paskan selang karburator cleaner di lubang. Nah, ini berarti tidak ada kebocoran. Ini pasti sudah lancar ini. Teman-teman kalau mau bongkar-bongkar sendiri emang ada resikonya ya. Resikonya ya kalau gagal ya kita ulang lagi, gagal kita ulang lagi sampai berhasil. Nah, ini karena tadi disemprot masih belum tembus, saya gunakan jarum untuk membuang sumbatan di selang vakum advancer delco ini. Sudah tersumbat, mungkin sudah lama nggak dibersihkan, ini mungkin pemilik sebelumnya. Nah, ini sudah tembus, semoga kelihatannya di kamera ya. Sudah tembus jarumnya sampai di lubang karburator atau di lubang venturinya. Oke, tinggal kita semprotkan. Nah, itu sudah tembus, tidak seperti tadi yang balik semprotannya, sekarang tembus sampai ke dalam, menunjukkan bahwa itu sudah plong, sudah tidak ada hambatan lagi, tidak ada sumbatan lagi. Ini yang untuk pernafasan juga kita pastikan tidak ada sumbatan. Nah, karena ini pembongkaran yang ketiga, saya harus lakukan seteliti mungkin, jangan sampai ada yang kelewat. Ini kalau ada yang kelewat nanti gagal lagi nanti. Saya ulangi lagi untuk yang dudukan spuyer idle maupun spuyer kecepatan tinggi. Bagian venturi juga kita semprot. Kemudian untuk
nozzle kecepatan tinggi yang posisinya melintang di dalam venturi juga kita pastikan tembus ke kedudukan spuyer kecepatan tinggi. Itu harus tembus sampai ke dalam, harus ada cairan yang menetes lewat nozzle-nya. Oke, kita cek lagi mana yang belum kita bersihkan. Saya ulangi lagi untuk yang jalur spuyer idle. Nah, itu sudah tembus ya, sudah tembus di settingan angin-angin. Nah, itu sudah ada cipratan, berarti ini sudah tidak mungkin lagi ada sumbatan. Ada baiknya nyemprotnya juga dibalik ya, ini saya belum lakukan. Jadi dari settingan angin kita semprot juga, itu bisa kebalik nanti. Maksudnya kita semprot bolak-balik supaya lebih bersih. Dari depan, kemudian dari belakang, depan belakang itu. Kita cek lagi mana yang kira-kira belum kita semprot. Kita juga semprot yang saluran ke pompa akselerasi. Bersih karburator mobil ini memang perlu ketelitian, jadi jangan tergesa-gesa kalau nggak ingin gagal seperti saya. Saya mau pastikan lagi yang saluran idle. Tembus ke bawah, oke. Karena di masalahnya kan utamanya di idle ya. Terus dari bawah juga kita semprot ke atas, harus tembus ke atas juga. Itu ada dua lubang ya, satu lubang kecil yang bulat, satunya lubang yang panjang. Itu keduanya itu saling berhubungan. Kalau yang bulat itu kita semprot itu harus tembus di settingan angin-angin. Terus kalau yang panjang kita semprot itu harus tembus di lubang yang kecil. Itu harus benar-benar tidak ada sumbatan kalau menginginkan RPM idle mobil kita itu tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Sepertinya udah selesai. Ada yang terlewat lagi sepertinya. Ini saya sudah keringkan, saya sudah lap dengan menggunakan kain. Nah, ini adalah hasil akhir yang sudah saya usahakan sebersih mungkin. Jadi ini adalah pembongkaran saya yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu gagal. Nah, yang pertama itu gagalnya kenapa? Yang pertama itu saya kurang teliti, yaitu yang sini saya belum bersihkan. Saya belum lepas baut setelannya dan saya belum bersihkan ini lubang ini. Itu kesalahan pembongkaran yang pertama. Kemudian kesalahan pembongkaran yang kedua, itu saya terlalu hemat injektor cleaner sehingga saya kurang banyak menyemprot dari sini menuju sini. Ini kan harusnya dari sini tembus ke sini, tembus ke setelan angin. Nah, ini untuk mengetahui apakah dari sini tembus ke sini itu kita harus tutup sini, kemudian kita semprot seperti yang saya lakukan tadi. Nah, itu semprotannya itu harus banyak supaya dia bisa naik ke atas. Nah, yang pembongkaran yang kedua tuh saya kayaknya kurang semprotan di sini. Itu kesalahan yang pembongkaran yang kedua. Nah, kesalahan pembongkaran yang kedua lagi saya kurang teliti.
Yang bagian vakum advancer itu saya belum bersihkan, padahal ini mampet. Saya sudah cek tadi di sini mampet. Saya perlu tusuk-tusuk dengan jarum, kemudian kita semprot dengan karburator cleaner, baru dia bisa lubang, bisa tembus, maksudnya bisa plong. Jadi kesalahan yang kedua, saya tidak memastikan bahwa sini tembus ke sini karena saya berhemat semprotan. Kemudian kesalahan lainnya, saya belum mengecek ini, padahal ini mampet. Nah, kesalahan yang ketiga, saya masih terlalu percaya dengan solenoid. Nah, sekarang saya sudah potong habis, nah sehingga tidak ada alasan lagi bahwa solenoidnya rusak. Kalau ini nanti masih tidak bisa, berarti nggak tahu, saya belum kepikiran lagi kalau ini masih belum beres. Karena secara teori semua sudah bersih, solenoid sudah diatasi, harusnya lancar, harusnya. Cuma kalau ada hambatan lagi, entahlah, nanti pikir belakangan lah. Oke, sekarang saya akan rakit lagi. Proses perakitan pertama, kita pasang baut spoiler penampungan bensin di bawah. Seperti video sebelumnya, nggak usah terlalu kencang, yang penting sedang aja, cukup supaya nanti kalau kita bongkar lagi itu mudah. Kemudian spoiler kecepatan tinggi, ini spoiler idle kita pasang, dan spoiler kecepatan tinggi idle, dan kita pasang tutup spoiler idle-nya. Kita cek lagi, kita kencangkan secukupnya, udah terlalu kencang. Ini isolatifnya saya ganti lagi supaya tidak ada kebocoran. Ini nanti kita kencangkan lagi ketika terpasang di mobil. Dan jarum pelampung dan juga pelampungnya bisa kita rangkai. Posisi pelampungnya seperti itu. Oke, kita pasang baut yang tengah dulu. Ini bautnya yang panjang. Terus ini baut yang pendek. Ini ada yang kelupaan. Saya lepas lagi baut pendeknya. Kita pasang lagi vakumnya dan baut yang pendek. Kemudian ini untuk klem kabel solenoid. Dan solenoid ini ya, kabel solenoid tidak usah dipasang kalau menurut saya, tapi untuk sambungan kabelnya kita kasih isolatif, kita kasih isolasi, karena itu kan standby ya, kalau kita on kan ada 12 volt, makanya kalau kita tidak sambung ya berarti kita perlu isolatif supaya tidak terjadi korsleting. Kalau kita sambung ya percuma, karena kita memberikan arus ke solenoid padahal solenoidnya sudah kita potong. Oke, bautnya sudah terpasang semua. Kemudian tutup saluran angin. Ini untuk membran gas. Ini solenoidnya sudah kita potong, jangan lupa ringnya. Ini usahakan kencang supaya tidak bocor. Selangnya pasang, kemudian baut setelah angin kita pasang. Mentokan, kita putar balik beberapa putaran supaya nanti gampang di starter. Kita tata lagi kabel solenoidnya, kita cek kekencangan solenoid supaya tidak ada udara yang
bocor. Kita pasang klem kabelnya. Sepertinya sudah, tinggal pasang. Semoga berhasil kali ini. Oke, sekarang kita pasang. Itu sudah saya bersihkan. Nah, ini saya tambahin kertas sih. Tambahin kertas kertas map. Jadi yang lebih tebal dari kertas HVS. Saya gunting, saya malkan gitu. Nah, ini kertasnya. Supaya nanti kalau kita bongkar tuh gampang lepasnya. Karena kalau langsung karet nanti susah lepasnya seperti tadi. Kita kasih sealer di bagian yang di luar lingkarannya saja, tidak perlu semua. Kemudian di depannya lagi juga kita kasih kertas supaya nanti kalau kita cabut karburatornya itu gampang lepasnya. Ini juga kita kasih sealer di sekitar lingkarannya saja. Nah, kemudian saya tidak akan pakai sealer di karburator karena pengalaman tadi melepasnya ternyata susah, cukup keras, cukup kencang lemnya. Makanya ini akan saya gunakan stempet saja ini. Ini pakai stempet, bukan pakai sealer, bukan pakai lem. Cukup stempet supaya nanti kita suatu saat bongkar itu gampang, tidak perlu bersih-bersih packing lagi. Ini saya cuma kasih stempet. Kita pasang ring dan mur 12 nya atas bawah, ada 2. Ini space nya agak sempit, jadi hati-hati supaya murnya tidak jatuh. Yang bawah juga kita pasang ring dan mur 12 nya kita kencangkan. Yang atas pakai kunci pas, yang bawah pakai kunci ring. Karena kalau yang atas pakai kunci ring itu tidak masuk kuncinya. Kita kencangkan bawah pembuangan bensinnya, kunci 17. Kita pasang kabel cuk. Dan juga kita pasang kabel gasnya. Kita setel agak kendor saja supaya kalau kita tidak aktifkan tidak ketarik kabelnya. Kita cek gasnya dan cuknya. Kita pasang selang-selangnya, dan ini sudah terpasang semua filter udara dan positif aki. Kita starter. Belum berhasil, belum juga. Nah, ini sudah lumayan ya, sudah bisa nyala tanpa kita gas. Karena tadi ya bahwa setelan anginnya kita kendorkan agak banyak.
panas. Kita coba setting. Kita kendorkan untuk mengetahui RPM-nya, RPM patokannya segini. Kemudian kita kencangkan sampai RPM-nya turun. Ini sudah turun RPM-nya. Kita balikkan setengah sampai 1 putaran. Setengah putaran. Ini 3/4 putaran. Nah, saya bikin 3/4 putaran setelah RPM turun. Oke, kita setting lagi. Kita kencangkan sampai RPM turun. Ini sudah turun RPM. Ini turun. Sudah turun. Kita balikkan setengah sampai 1 putaran. Setengah putaran kita balikkan. Ini 3/4 kita balikkan. Ini 3/4 saja. Semakin kita balikkan semakin banyak, itu akan semakin boros dan semakin mudah di starter tadi. RPM-nya dapatnya 800-an ya, nggak apa-apa. Jadi gasnya tidak saya setting lagi RPM-nya. Cukup lah. Matikan, kita coba lagi. Oke, starternya gampang, lebih gampang dari yang kemarin ini. Kalau nginjaknya terlalu cepat tidak bisa langsung ya, tapi kalau agak pelan tuh enak. Tapi kalau terlalu cepat ada sendatan sedikit ya. Itu kalau terlalu cepat seperti itu ada sendatannya. Tapi kalau kita santai ya nggak masalah sih. Oke, gampang starternya. Dan ini hasil di knalpotnya juga masih ada air, jadi saya anggap campurannya udah pas. Ini RPM-nya RPM 800 dan mesinnya sudah tenang, tidak ada goncangan yang begitu besar seperti yang awal tadi.
Oke, demikian video dari saya. Nanti mau saya test drive dulu dan nggak tahu nanti sempat video atau enggak. Semoga tidak terjadi kerusakan lagi. Terima kasih telah menonton sampai selesai.